Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya. Definisi perjanjian menurutku yaitu adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Terkait definisi kontrak, menurut Black's Law Dictionary diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Pada esensinya memiliki makna yang sama, kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak, yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Nah, prinsip-prinsip perjanjian. Prinsip-prinsip perjanjian adalah pedoman atau landasan yang digunakan untuk mengatur dan menginterpretasikan perjanjian. Prinsip-prinsip perjanjian ini penting untuk diketahui oleh para pihak dalam perjanjian agar dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing, serta untuk menghindari terjadinya sengketa. Berikut ini adalah penjelasan-penjelasan mengenai prinsip-prinsip perjanjian yang terdapat dalam artikel-artikel di atas. Yang pertama yaitu prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak adalah prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini dijamin oleh pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dipaksakan kecuali oleh undang-undang. Manfaat dari prinsip kebebasan berkontrak ini adalah para pihak dapat mengatur hubungan mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing. Nah, para pihak juga dapat menegosiasikan perjanjian secara bebas untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, yang kedua, Baik, selanjutnya ada asas konsensualitas. Asas ini merupakan salah satu asas yang menjelaskan bahwasannya sebuah kesepakatan atau perjanjian itu haruslah mencapai tahap kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan mengenai syarat sah perjanjian. Prinsip dari perjanjian kontrak yaitu prinsip kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Menurut asas atau prinsip ini, suatu perjanjian dianggap menjadi undang-undang yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Selain itu, pihak ketiga maupun hakim juga harus menghormati dan tidak boleh mengintervensi substansi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas ini dapat dikatakan merupakan suatu kesimpulan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Terima kasih. Yang keempat yaitu ada prinsip good faith atau itikat baik. Prinsip itikat baik merupakan satu prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Hal ini sama persis dengan ketentuan pasal 1338 ayat 3 dalam KUH Perdata, yang menyatakan bahwa prinsip ini lebih menekankan pada itikat baik yang harus ada dalam tahap pelaksanaan suatu perjanjian, bukan dalam tahap ketika pembuatan suatu perjanjian. Dan prinsip itikat baik ini dibagi menjadi dua, yaitu itikat baik berdasarkan subjektif dan juga itikat baik objektif. Kalau itikat baik subjektif ini mengartikan bahwa itikat baik sebagai kejujuran yang berasal dari sikap atau batin dari seseorang. Hal ini dilihat pada pasal 530 dan juga pasal 1338 ayat 3 dalam KUH Perdata. Sedangkan itikat baik objektif mengartikan bahwa itikat baik adalah kepatutan dan juga masuk akal. Artinya, pelaksanaan perjanjian tidak hanya memandang substansi atau klausul yang terdapat di dalam perjanjian, melainkan juga memperhatikan keseimbangan dari keadaan serta kondisi masyarakat di sekitarnya. Baik, selanjutnya asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas sebagai asas yang dipergunakan dalam pembuatan suatu perjanjian merupakan asas yang membentuk suatu sistem yang memberikan check and balances untuk mendorong terciptanya hubungan hukum dalam kontrak yang proporsionalitas. Asas proporsionalitas tidak hanya penting untuk menghasilkan kontrak yang berkeadilan dan saling menguntungkan,
keadilan substansial. Namun, dengan asas proporsionalitas, penting juga untuk menekankan adanya fairness, keadilan dalam prosedur, sehingga atas perannya tersebut seyogyanya, asas proporsionalitas dapat selalu terlibat dalam setiap proses pembentukan kontrak tersebut memenuhi dan sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Mengenai syarat sahnya perjanjian, asas proporsionalitas bukan merupakan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tetap sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata jika terdapat kesepakatan dan kecakapan di antara para pihak tersebut. Jadi, intinya asas proporsionalitas memberikan bargaining kepada masing-masing pihak dalam kontrak tersebut sehingga tidak adanya ketimpangan dalam isi kontrak tersebut, sehingga kontrak tersebut menjadi kontrak yang memiliki keadilan di antara kedua pihak tersebut. Sekian pemaparan mengenai prinsip dalam perjanjian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.